Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Farosi, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan topik tokoh filsuf dan kebenaran filsafat. Filsafat adalah sebuah perjalanan intelektual untuk memahami realitas, moralitas, dan eksistensi. Filsuf adalah para penjelajah yang mencari kebenaran yang tidak selalu mudah didapat. Filsafat mendorong kita untuk meragukan asumsi, menanyakan makna, dan mendefinisikan kembali apa yang kita ketahui. Berabad-abad lamanya para filsuf telah menggunakan akal, logika, dan intuisi untuk menjawab misteri alam semesta. Mereka telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, alam, Tuhan, dan banyak lagi. Filsafat membantu kita untuk berpikir secara sistematis dan kritis. Peran-peran tokoh filsuf dalam perkembangan filsafat. Yang pertama ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Adalah tiga tokoh penting dalam filsafat Yunani kuno. Mereka telah mendirikan dasar-dasar filsafat barat modern dan telah mengilhami generasi filsuf berikutnya. Yang kedua ada tokoh-tokoh seperti Descartes, Kant, Nietzsche telah memberikan kontribusi penting dalam filsafat modern. Mereka menantang ide-ide tradisional, membuka jalan baru dalam berpikir. Yang ketiga ada Russell, Wittgenstein, dan Sartre. Adalah beberapa filsuf abad ke-20 yang telah menginspirasi topik-topik seperti logika, bahasa, dan eksistensialisme. Plato dan idealisme mencari kebenaran abadi. Yang pertama ada idealisme menurut Plato. Idealisme menurut Plato adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa realitas sejati tidak terletak pada dunia material yang dapat kita rasakan, tetapi pada dunia ide atau bentuk yang bersifat abadi, sempurna, dan tidak berubah. Plato berargumen bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dan tiruan dari dunia ide yang lebih tinggi. Yang kedua ada dunia gua, teori gua. Plato menggambarkan manusia seperti tahanan di dalam gua yang hanya melihat bayangan di dinding gua. Bayangan itu adalah representasi dari dunia fisik, sementara realitas sejati ada di luar gua, yaitu dunia ide. Untuk mencapai kebenaran, manusia harus keluar dari gua melalui proses filsafat. Yang ketiga ada keadilan, tujuan akhir manusia. Keadilan menurut Plato adalah harmoni dalam masyarakat dan individu, di mana setiap elemen menjalankan tugas sesuai dengan kodratnya. Dalam konsep ini, keadilan mencapai ketika semua bagian dan jiwa masyarakat bekerja sama tanpa saling mengganggu. Yang kedua, Aristoteles dan realisme mengejar kebenaran empiris. Aristoteles adalah filsuf yang dikenal sebagai pendiri realisme klasik, yang menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam memahami dunia nyata. Berbeda dengan gurunya, Plato, yang berfokus pada dunia ide. Aristoteles percaya bahwa kebenaran dapat ditemukan dalam dunia nyata melalui pengamatan, pengalaman, dan analisis logis. Realisme menurut Plato. Yang pertama ada realitas ada di dunia material. Tidak seperti Plato yang memisahkan dunia ide dan dunia fisik, Aristoteles berpendapat bahwa esensi bentuk suatu benda atau objek ada dalam benda itu sendiri, bukan dari dunia material. Yang kedua ada empirisme. Kebenaran melalui empirisme dapat dicapai melalui pengamatan langsung terhadap dunia alami. Aristoteles mengembangkan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman konkret. Yang ketiga ada logika. Setelah Aristoteles menggunakan logika untuk mengorganisasi dan menganalisis data diperoleh, ia adalah pelopor sistem logika formal silogisme.
yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid. Contoh realisme Aristoteles. Ketika mempelajari hewan, Aristoteles tidak hanya menggambarkan bentuk tetapi juga mencoba memahami fungsi organ tubuhnya, cara hidupnya, dan tujuannya di alam. Yang kedua ada dalam filsafat moral, Aristoteles mencatatkan bahwa kebaikan ditemukan dalam tindakan yang mencerminkan keseimbangan dan tujuan manusia seperti kebahagiaan. Realisme Aristoteles menegaskan bahwa kebenaran terletak dalam dunia nyata, meletakkan dasar sebagai pendekatan ilmiah modern yang menekankan pentingnya data empiris dan logika untuk memahami alam semesta. Selanjutnya ada René Descartes dan rasionalisme kebenaran melalui pemikiran. René Descartes adalah seorang filsuf abad ke-17 terkenal dengan pendekatan terhadap kebenaran melalui pemikiran rasional. Pemikirannya didasarkan pada prinsip bahwa kebenaran harus ditemukan melalui akal budi dan keraguan metodis. Salah satu konsep utama adalah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, yang menjadikan fondasi filsafat modern. Rasionalisme kebenaran melalui akal. Descartes percaya bahwa akal budi rasio adalah alat utama untuk mencapai kebenaran. Kebenaran tidak tergantung pada pengalaman indrawi semata, tetapi harus diuji melalui proses berpikir logis dan deduktif. Yang selanjutnya ada tokoh Immanuel Kant dan kritisme kebenaran yang terbatas. Immanuel Kant terkenal dengan pendekatan yang disebut sebagai filsafat kritisme, yaitu metode yang berusaha mengkritisi kemampuan akal manusia untuk memahami dunia. Kritik ini tidak berarti penolakan, tetapi sebuah evaluasi mendalam mengenai batas-batas kemampuan akal budi dalam memperoleh pengetahuan. Pandangan ini terangkum dalam 3 karya utamanya, yaitu dikenal sebagai 3 kritik utama. Yang pertama adalah kritik atas akal budi murni, mengkaji batas-batas kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan teoritis. Kan mengkritik rasionalisme yang terlalu mengandalkan akal tanpa pengalaman dan empiris yang hanya tergantung pada pengalaman indrawi. Ia menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari sintesis antara pengalaman indrawi dan kategori akal sehat, akal budi yang bersifat bawaan. Pengetahuan manusia terdapat pada fenomena dunia sebagai yang kita alami. Kita tidak dapat mengetahui nominalitas sejati. Yang kedua ada kritik akal budi praktis, mengeksplorasi dasar-dasar moral manusia. Kan mengkritik pandangan yang menyamakan moralitas dengan kebahagiaan atau hasil pragmatik. Ia mengatakan imperatif kategoris, yaitu prinsip moral universal yang tidak tergantung pada kondisi atau konsekuensi. Kebebasan manusia meskipun tidak dapat dibukti secara empiris dan syarat sebagai keberadaan moralitas. Melalui kritik, Kant menyusun sistem filsafat yang dibatasi kemampuan akal untuk mengetahui hal-hal tertentu, tetapi tetap memberikan dasar yang kuat untuk ilmu pengetahuan, moralitas, dan estetika. Kritik yang mengubah arah filsafat modern dengan menekankan refleksi atas kemampuan manusia sendiri dalam memahami dunia.
Selanjutnya ada Friedrich Nietzsche dan perfektisme kebenaran yang beragam. Nietzsche memiliki pandangan yang sangat khas mengenai kebenaran. Berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya, mencoba mendefinisikan kebenaran sebagai sesuatu yang absolut dan universal. Nietzsche menekankan bahwa kebenaran bersifat beragam, subjektif, dan seringkali terkait dengan perspektif manusia. Pandangan ini dikenal sebagai perfektisme. Nietzsche berpendapat bahwa tidak ada kebenaran tunggal atau absolut. Sebaliknya, kebenaran adalah hasil dari perspektif individu atau kelompok tertentu. Setiap orang memahami dunia melalui sudut pandang yang sendiri yang terpengaruh oleh budaya, nilai emosi, dan pengalaman hidupnya. Tidak ada fakta, hanya intervensi adalah salah satu ungkapan Nietzsche yang menyebutkan perfektisme. Yang selanjutnya ada Bertrand Russell dan logika melalui analisis. Bertrand Russell adalah seorang filsuf, logikawan, dan matematikawan dikenal. Memiliki pandangan yang mendalam tentang kebenaran yang didasarkan pada pendekatan analitis. Berikut adalah penjelasan tentang konsep kebenaran menurut Russell melalui analisis. Kebenaran sebagai korespondensi. Russell mendukung teori kebenaran korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan proposisi dan kenyataan. Menurut Russell, suatu proposisi benar jika ada dan hanya jika proposisi tersebut sesuai dengan fakta di dunia. Misalnya proposisi salju itu putih. Jika salju benar-benar berwarna putih dalam kenyataan, maka proposisi tersebut dinyatakan benar. Yang kedua ada analisis proposisi. Russell menekankan pentingnya analisis logis terhadap proposisi untuk menentukan kebenaran. Ia percaya bahwa untuk memahami kebenaran kita harus menguraikan proposisi menjadi elemen-elemen dasarnya, memahami struktur logis proposisi tersebut, memastikan hubungan antara proposisi dan fakta. Misalnya jika kita menyatakan anjing sedang berlari, analisisnya mencakup subjek anjing, predikat sedang berlari, dan relasi antara keduanya. Kebenaran ditentukan oleh apakah pernyataan tersebut cocok dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga ada kritik. Russell menolak gagasan bahwa kebenaran bersifat relatif. Baginya kebenaran adalah suatu objektif dan independen dari keyakinan atau preferensi individu. Jika ada perbedaan pendapat, hanya salah satu yang benar berdasarkan korespondensinya dengan fakta. Kesimpulannya, melalui pendekatan analitis, Russell menekankan pentingnya logika, struktur, dan fakta dalam memahami kebenaran. Teori kebenaran berakar pada hubungan objektif antara proposisi dan dunia nyata, serta pentingnya analisis logis untuk memastikan kesesuaian tersebut. Kesimpulan dari toko-toko di atas adalah memahami kebenaran melalui pemikiran filsafat. Filsafat menawarkan perjalanan pencarian kebenaran yang tak berujung. Melalui pemikiran kritis dan dialog, kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup. Sekian dari saya.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.